Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, kita hari ini Selasa 11 November dan besok hari Rabu 12 November yang kebetulan adalah ditetapkan sebagai hari ayah nasional. Perlu untuk menjadi pengingat bagi kita bahwasanya hari-hari yang ditetapkan pemerintah adalah untuk mengingatkan kepada kita semuanya peran masing-masing ya. Dan ini bukan hal yang buruk ya, dalam masalah adat istiadat atau tradisi muamalah. Hukum asal dalam Islam adalah diperbolehkan. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu yang kaitannya dengan muamalah hukumnya boleh dalam Islam selama tidak ada larangannya ya. Bukan bermaksud untuk membatasi ya. Jadi kalau bicara tentang hari ayah bukan berarti di luar hari ini kita tidak memberikan penghormatan ya kepada ayah, bukan, tetapi ini untuk mengingatkan ya, refleksi, muhasabah, evaluasi bagi kita semuanya, khususnya kita sebagai laki-laki yang berperan sebagai ayah kepala rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim ada 17 ayat yang menceritakan tentang dialog antara orang tua dan anaknya. Dari 17 ayat itu 14 ayat menceritakan tentang dialog antara ayah dengan anaknya. Dan ada 2 ayat yang menceritakan tentang dialog antara ibu dengan anaknya. Sementara satu yang tidak disebutkan ya secara jelas ayah atau ibu, yaitu orang tua dengan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar ya, memberikan peran yang besar kepada ayah di dalam pembinaan keluarganya. Sampai disebutkan 14 ayat tadi. Dan Allah Ta'ala memberikan perintah kepada kaum muslimin, dan biasanya perintah ini ya secara umum ya, dalam rangka untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Ayat yang sering kita baca surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Khitab atau redaksi ayat ini ya ditujukan kepada ayah secara umum ya, laki-laki yang merupakan pilar dalam rumah tangga, yang menurut Ali bin Abi Thalib makna qu anfusakum wa ahlikum nar itu adalah adibuhum wa alimuhum. Berikanlah ajaran didikan adab kepada mereka dan ajarilah ilmu kepada mereka. Ini adalah perintah yang ditujukan kepada ayah orang tua yang ada di dalam keluarganya masing-masing. Kemudian di antara banyak hadis yang populer menyebutkan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, uniknya setelah menyebutkan tentang masalah kepemimpinan ini, Rasulullah SAW menyebutkan pemimpin yang tertinggi dan berikutnya pemimpin yang terendah. Pemimpin yang tertinggi adalah dalam kelas al-imam ya, ra'in wa huwa mas'ulan an ra'iyatihi. Kalau di kita ya presiden. Al-imam itu adalah presiden, kepala negara, adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dimimpinnya. Setelah menyebutkan tentang
kepemimpinan presiden di sini langsung warrajulu ra'in, dan laki-laki itu adalah pemimpin, wa fi baitihi, di dalam rumah tangganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Jadi ini unik ya, kepemimpinan yang tertinggi disebutkan, kemudian yang terendah kita semua ini yang menjadi kepala keluarga ini bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin di keluarga kita masing-masing ini. Ini poin dalam satu hadis yang lain yang juga populer, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidak ada satu bayi pun yang terlahir kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Walaupun dia dari orang tua yang bermacam-macam, tapi bayi ini dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia dari Muslim menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataupun menjadi Majusi. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Yang menjadi titik tekan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya diredaksikan dengan abun itu satu ya, abawah itu dua bapak. Kenapa Nabi tidak mengatakan fawalidahu? Kalau walid itu adalah orang tua, bisa ayah bisa ibu. Walidani itu adalah dua orang tua, ayah atau ibu. Nah, di sini Nabi mengatakan fa'abawahu, dua ayahnya, maksudnya adalah memberikan penekanan bahwasanya orang tua yang di sini representasi paling utama adalah ayah, yang bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak yang terlahir dalam keadaan Muslim itu, berubah akidahnya, berubah pemikirannya menjadi menyimpang dari fitrahnya. Apakah berubah menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, itu disebabkan didikan atau pengaruh dari orang tuanya, wabil khusus adalah kepada ayahnya. Nah, ini menunjukkan betapa strategisnya peran ayah dalam rumah tangga. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu saat ada seorang ayah yang datang lapor kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan, mengadu kepada Khalifah Umar tentang kedurhakaan yang dilakukan oleh putranya kepada si ayah ini. Maka Umar bin Khattab melakukan klarifikasi. Dipanggillah anaknya ini. Mana putramu? Panggil ke sini. Dipanggil, didatangkan putranya. Nah, ketika putranya datang, maka diberikan peringatan yang agak keras oleh Umar. Wahai si anak, kenapa kamu melakukan kedurhakaan kepada ayahmu? Maka rupanya anak ini juga cerdas ya. Dia melakukan pembelaan diri. Wahai Khalifah, bukankah setiap anak itu punya hak atas ayahnya? Maka Khalifah Umar, betul. Anak ini bertanya lagi, apa hak anak atas orang tua? Maka Khalifah Umar menerangkan, paling tidak ada 3 hak anak yang harus ditunaikan oleh ayah kepada anaknya. Yang pertama yaitu memilihkan calon ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka anaknya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayah saya tidak menunaikan satu pun dari 3 hak ini. Ayah saya memilihkan untuk saya seorang ibu dari, ini bukan ras atau bukan soal diskriminasi, tapi ini fakta ya. Jadi ibunya ini dari wanita kulit hitam, mantan budak milik seorang Majusi. Ini yang menjadi ibu si anak ini. Kemudian anak ini diberi nama Ju'lan, yang mana arti Ju'lan itu adalah kumbang, tidak menunjukkan arti yang bagus.
Kemudian ayahnya tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Maka dari keterangan inilah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyampaikan kepada sang ayah, engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Abdullah Nasir Khulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ya. Inilah jamaah sekalian, sebelum kita sebagai ayah, sebagai orang tua menuntut kepada anak-anak kita segala macam bentuk ketaatan dan penghormatan, maka yang harus kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita? Apakah berupa yang 3 tadi, paling tidak mencetak atau memilihkan ibu yang solihah untuk bisa memberikan didikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ataukah memberikan nama yang baik sebagai bentuk doa. Nama itu adalah doa. Setiap kita memanggil anak itu berarti ada optimisme di situ, ada harapan pada anak, sehingga ada aturan dalam Islam itu jangan sampai maksudnya baik tetapi ketika nanti dipraktek di lapangan menjadi tidak baik. Salah satu contohnya begini, kalau dalam hadits itu kita dilarang memberi nama anak dengan sebutan Aflah. Aflah itu kan baik. Artinya apa? Saya sukses, itu artinya Aflah. Kenapa kita tidak boleh memberi nama anak Aflah? Karena begini, ketika misalnya ya dalam sebuah dialog antara temannya ya dengan dia sebagai orang tua, misalnya ya temannya berkunjung ke rumah, Pak, Aflah apa? Ada. Orang tua mengatakan tidak ada Aflah. Nah, jadi dia paham ya? Dia mengatakan tidak ada, artinya keberuntungan tidak ada. Nah, maksudnya baik, memberikan nama kepada anak, tetapi ketika dalam redaksi kalimat yang negatif yang bermaksud untuk mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta, tidak ada Aflah. Nah, berarti kan seolah-olah meniadakan keberuntungan, kesuksesan kepada anaknya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita kiaskan ya dengan nama-nama yang lain ya, supaya tidak timbul salah paham dan sebuah hal-hal yang pesimis ya untuk anak-anak kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam sejarah bisa kita lihat betapa pentingnya sosok ayah dalam kehidupan atau dalam pembinaan anak-anak. Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu keberadaan secara fisik ayah ini agak kurang ada di samping anak ya, tidak di samping anak itu. Ini sekaligus sebagai jawaban ya atas masalah-masalah yang barangkali ada di sekitar kita. Apakah ayah harus mendampingi secara fisik 24 jam kepada putra-putrinya, ataukah ada cara yang lain ya? Karena dalam sejarah misalnya ya, beberapa tokoh Nabi kita Muhammad SAW sejak lahir sudah yatim, tetapi ada sosok kakek dan pamannya yang bisa menggantikan figur ayahnya, memberikan kasih sayang, perlindungan dan sebagainya. Nah, ini juga terwakili. Kemudian Maryam binti Imran ini juga yatim, namun memiliki ayah pengganti yaitu Nabi Zakaria yang diasuh ya, pengasuhnya adalah Nabi Zakaria. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sejak kecil juga yatim, tetapi beliau memiliki guru yang bernama Waqi' yang sejak kecil mengasuhnya, dan ini menjadi peran pengganti untuk ayahnya. Jadi kehadiran ayah ini walaupun tidak secara biologis langsung, tetapi paling tidak secara psikologis itu hadir untuk anak-anaknya. Dan dalam hadis lain disebutkan anak itu milik ayahnya. Dalam hadis dikatakan anta wa maluka li abika.
kamu dan hartamu milik bapakmu, hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga konsekuensinya kalau misalnya ada hubungan muamalah antara anak dengan ayah, ya, misalnya anak yang kebetulan secara ekonomi lebih mapan daripada ayahnya, kemudian ayahnya butuh uang dan sebagainya, maka dalam hal ini dalam Islam hendaklah anak mengikhlaskan apa yang telah diberikan itu, karena dulu pada saat masih kecil yang diberikan oleh ayah kepada anak jauh ya lebih banyak dari sisi macam-macam. Nah sekarang anak lagi memiliki segala hal yang dari sisi ekonomi, ayahnya butuh, ya itulah diikhlaskan. Sehingga kalau anak menunaikan zakat fitrah tidak boleh kepada ayahnya, karena ayahnya ini menjadi tanggung jawabnya. Kalau zakat fitrah atau zakat mal ya diberikan kepada mustahik yang lain. Sementara orang tua ini menjadi tanggung jawab anak apabila memang kondisi orang tua sangat butuh dan anak sudah memiliki kemampuan. Nah, kemudian juga ada dalam fikih jinayat itu ya. Ini barangkali sebagian kita belum paham ya. Di antara syarat-syarat kisos pembunuhan, ketika yang membunuh itu bukan ayah. Kalau yang membunuh ayah, yang dibunuh anak, maka tidak ada kisos tapi diat artinya tebusan, yaitu 100 unta. Nah, jadi ini masih lebih ringan kan? Jadi tidak ada kisos kalau yang membunuh itu adalah ayah. Ini pembahasannya panjang dalam fikih. Nah, jadi ayah ini memiliki anak dan nasab, ya, nasab anak itu diruntutkan kepada ayahnya. Nah, dinasabkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Ud'uhum li abaihim, Al-Ahzab ayat kelima. Panggillah anak-anak itu kepada ayahnya. Jadi ini di latar belakangnya Rasulullah saat itu yang pada saat mengasuh Zaid, ya, Zaid yang diasuh, dan ketika ayah kandungnya datang dari kampung dan ingin mengambil kembali Zaid, maka Nabi memberikan jawaban, ya Zaid sudah bisa berpikir, sekarang saya berikan kesempatan kepada Zaid untuk memilih, apakah memilih saya sebagai ayahnya ataukah memilih Anda sebagai ayah kandung. Nah, ternyata Zaid memilih Rasulullah karena beliau adalah ayah terbaik. Nah, kemudian Nabi SAW membawa Zaid ini di depan Ka'bah dan mengumumkan, mulai sekarang panggillah Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritha. Tapi Allah Ta'ala tidak ridha dengan ijtihad pribadi Rasul seperti itu ya. Maka Allah menurunkan Al-Ahzab ayat kelima ini, ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak itu dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Jadi ini sekaligus menjawab tidak ada adopsi dalam Islam. Walaupun seorang mengangkat anak, tapi nasabnya tetap kepada ayah kandungnya ya, bukan kepada ayah angkatnya ya. Ayah angkat hanya sekedar pengasuh saja. Adapun soal administrasi dan nanti dalam hal kalau kebetulan anak angkat ini perempuan, ya maka perwaliannya harus kembali kepada ayah kandungnya, tidak bisa kepada ayah angkatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ya, bahwa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat karena ia tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya, dan dia memfasilitasi anaknya sesuai dengan segala kebutuhan atau syahwat si anak ini. Sementara dia mengira telah memuliakannya, padahal dia telah merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya, padahal dia telah mendoliminya. Maka hilanglah baginya pada anak itu di dunia dan di akhirat. Jika Anda amati, kerusakan pada anak-anak pada umumnya berasal dari ayahnya. Inilah pesan mulia dari beliau ya. Sehingga dalam hal ketiadaan ayah dalam diri anak ini ada beberapa bentuk, paling tidak ada 3 macam ya. Yang pertama, ketiadaan ayah bagi anak adalah biihmalihi, cuek dan tidak peduli terhadap urusan anak. Kadang-kadang ada ayah seperti ini, urusan anak wis nggak mau tahu, yang penting diserahkan ibunya. Berapa SPP-nya, kebutuhan kalau dia di pesantren, apa yang harus dibawa, apa yang harus diberikan, apa ini pokoknya ayah nggak mau tahu. Ini jangan sampai ya, biihmalihi, dengan cuek terhadap kebutuhan anak.
ini tidak benar. Jadi al-ummu madrasah. Ulah, betul, ibu itu adalah guru pertama, tetapi ada kelanjutannya, wal abroisuha, dan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah bertanggung jawab atas segala macam pendidikan ya. Jadi tidak boleh cuek. Yang kedua, tarku ta'dibihi, tidak mendidik anak dalam urusan adab. Ada ayah atau orang tua yang tidak memberikan adab didikan kepada anaknya. Mungkin sebagian kota ya, yang ada unsur egaliternya ya, barangkali ada sebagian panjenengan yang pernah hidup di Jakarta, itu ada unsur egaliternya, antara saudara itu langsung memanggil nama, tidak memanggil mas atau cak atau kak ya, tapi langsung panggil nama. Itu biasa di Jakarta dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Ini terlalu egaliter, terlalu persamaan yang tidak pada tempatnya ya. Kan harusnya yang tua harus dimuliakan, yang lebih muda disayangi. Nah, khawatirnya jangan-jangan perlakuan kepada ayahnya juga seperti itu ya, memperlakukan dengan sesama dia, sehingga memanggil ayahnya mungkin dengan sebutan-sebutan yang seolah-olah friendly tetapi tidak ada unsur ihtiram. Nah, ini berarti tidak mengajarkan adab kepada anaknya. Kalaupun anak ini melakukan kesalahan, ditegur ya. Ada kasus misalnya dalam hal pencurian, dia mencuri sudah remaja dan sudah usia dewasa, kemudian divonis di penjara. Akhirnya dia menggugat dan mengatakan, seharusnya ibuku ada di sini, seperti saya di penjara. Loh, kenapa? Karena sejak kecil dia ini melakukan kecurangan ya. Dia menyembunyikan permen kakaknya, bahkan pernah mengambil mainan tetangganya, disembunyikan dibawa ke rumah. Ketika tetangganya datang untuk ngambil, itu ibunya melindungi. Nggak ada mainan, nggak, harus pulang saja kamu. Jadi ibunya melindungi kesalahan anaknya sejak kecil, sehingga seolah-olah ini sebuah hal yang legal. Anaknya merasa ini boleh dan nggak ada masalah, sehingga sampai dewasa bakat mencurinya itu terpelihara ya oleh keadaan, sehingga pada saat dia melakukan pencurian yang besar dan dia ditangkap polisi, dipenjara dan diadili seperti itu, dia protes, harusnya ibu saya di sini karena yang telah memberikan didikan buruk sejak kecil adalah ibu saya. Nah, inilah jangan sampai itu terjadi ya. Ada komplain seperti itu dari anak-anak kita ya, membiarkan dia tidak punya adab sejak kecil. Nah, yang ketiga, keteledoran ayah pada anak adalah i'anatuhu lahu ala syahwatihi, memfasilitasi segala keinginan anak atau segala kebutuhan. Bahasa sakleknya adalah syahwatnya, segala kebutuhan syahwatnya. Kita ingat beberapa waktu lalu misalnya ya, di Sumatera ada seorang ibu ya, dia PNS ASN, pegawai Pemkot atau Pemkap di sana ya. Posisi jabatan ASN kan pasti terukur ya penghasilannya. Tetapi ya gara-gara ada desakan permintaan dari anak perempuannya ini, gaya hidupnya borju ya. Jadi tas saja yang dibeli itu oleh anak perempuan ini seharga 30 juta satu biji itu. Kemudian mobilnya mobil mewah, kuliah di Jakarta. Ini kan menimbulkan tekanan pada si ibu ini sehingga akhirnya korupsi. Ada satu tim yang ibu ini bersama teman-temannya korupsi dan sudah ditangkap, diproses. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada satu sisi si ibu atau si ayah ataupun orang tua memberikan segala macam kebutuhan kepada anak-anaknya sehingga mereka tidak bisa mandiri, tidak bisa survive ya. Kita ya alhamdulillah bagaimanapun juga kita sudah melewati masa-masa remaja, masa anak-anak, masa seperti itu, dan kita bisa mendapatkan keberhasilan sampai titik ini. Itu tidak lain adalah karena dulu didikan orang tua yang memberikan keprihatinan kepada kita. Kesederhanaan itu juga penting kepada anak-anak ya. Karena kasus misalnya beberapa kasus bunuh diri ya, pada remaja, pada mahasiswa-mahasiswi itu ketika mereka sudah tewas, ada tulisan-tulisan yang menjadi wasiat atau pesan terakhir anak-anak remaja yang bunuh diri itu
yang ditujukan kepada orang tuanya, misalnya mama, papa, terima kasih yang telah memberikan segalanya kepadaku sehingga menjadikan aku orang yang tidak berguna. Seperti itu kalimatnya, ini kan sangat menusuk. Segala kebutuhannya dipenuhi sehingga dia tidak bisa mandiri. Ketika ada tekanan, ada kebutuhan atau ada semacam tugas-tugas yang belum agak berat dari kampus, dari dosen, macam-macam, dia merasa depresi dan nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah inilah ya, kita sebagai orang tua harus memiliki perhatian kepada anak-anak yang terukur ya. Dan kita didik mereka supaya bisa lebih mandiri, dan kita memberikan kenyamanan ya kepada anak-anak kita, khususnya kita sebagai ayah memberikan kenyamanan kepada anak kita, terutama anak-anak putri. Jadikanlah kita sebagai ayah cinta pertama untuk anak-anak, terutama anak-anak putri kita, supaya mereka tidak memberikan cintanya kepada laki-laki lain. Dan ayah juga menjadi orang yang bisa menjadi curhatan anak-anak. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, menceritakan mimpinya kepada ayahnya, itu juga menjadi catatan. Oh berarti ada hal spesifik rahasia yang harus disampaikan anak kepada ayahnya, itu karena kedekatan si ayah kepada anak. Dan juga bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika dalam sebuah fitnah Zulaikha yang saat itu menutup pintu semuanya dan hanya ada dia dan Zulaikha di kamar itu, tetapi Nabi Yusuf masih bisa bertahan. Padahal Allah telah memberikan gambaran walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha menginginkannya, Yusuf pun juga sama sebagai pemuda normal menginginkan perempuan itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat bukti dari Allah Ta'ala. Sebagian mufasir mengatakan apa yang dimaksud burhan itu. Saat itu sebagian mufasir mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf melihat ke tembok, dan di temboklah terlihat wajah Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya, dan memberikan peringatan, wahai Yusuf, kamu ini putra seorang nabi dan kamu nanti pun menjadi seorang nabi, keluarga besarmu orang mulia, jangan sampai kamu lakukan perbuatan hina begini begitu. Itu tergambar di dalam tembok itu sehingga Nabi Yusuf mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala dan tidak sampai melakukan perbuatan yang tercela. Nah, saya kira kita perlu memerankan pribadi-pribadi ayah seperti itu ya, menjadi inspirasi utama untuk anak-anak kita, menjadi pengingat nasihat-nasihat kita, figur kita, wajah kita, menjadi motivasi untuk anak-anak kita, sehingga pada saat mereka dalam kondisi tergoda berbagai macam rayuan dalam kehidupannya, mereka punya imunitas, bisa bertahan dari segala macam situasi. Nah, saya kira itu perlu proses ya dari kita semuanya, dan yang terpenting adalah doa-doa kita ya. Nabi Ibrahim walaupun terpisah jauh dari putranya Ismail, hanya sekitar 4-5 kali pertemuan saja, Nabi Ibrahim di Palestina, Ismail di Mekah, tetapi Ibrahim sukses membina Ismail ini. Di antara rahasianya adalah karena doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira demikianlah refleksi untuk kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kesabaran pada kita sehingga bisa membina anak-anak kita, mengantarkan kepada kesuksesannya lahir dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di surganya Allah SWT. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.